Kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ciamis yang diduga akibat ledakan ponsel saat sedang diisi dayanya menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Letupan pada ponsel saat pengisian daya baterai memang bukan yang pertama kali. Namun para pakar menyatakan hal ini jarang menyebabkan kematian. Wafatnya bocah kelas 3 SD di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang diduga akibat terkena ledakan dari ponsel yang sedang diisi dayanya menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Di Kota Bandung, mayoritas warga, terutama anak muda, memang mengetahui bahayanya mengecas ponsel saat digunakan. Namun, masih ada yang tetap melakukannya. Pernah, teman saya sendiri ngalamin, ya. Oh iya pernah. Pernah juga ya? Iya. Nah, terus temannya gimana tuh? Enggak sih, dia sempat ngelempar aja, langsung lempar HP-nya. Jadi nggak kenapa-napa, cuman HP-nya aja yang udah rusak. Iya, kadang-kadang kayak misalnya ada chat yang urgent, masih tetap harus megang HP. Iya, masih dimainin. Ya, sedikitnya takut, tapi kadang masih dilakuin, walaupun nggak jaraknya dalam jarak yang jauh gitu, nggak yang dekat. Kalau ya sekarang gara-gara lihat berita jadi udah nggak berani buat deket-deket sama terminalnya gitu. Sama, jadi kan dulu kan pernah gitu sambil dicas, sekarang juga udah dikurangin gitu, jadi nggak terlalu banyak kayak gitu lagi. Sempat pernah baca berita juga itu bahaya kalau keseringan kayak gitu. Soalnya kan kalau ditaruh juga di atas kain-kain gitu juga bisa kebakaran juga. Tapi dilakuin juga. Iya sih, bahaya sama ngerusak sama HP-nya juga kan. Cuma kan kayak kebutuhan gitu kan, kalau nggak ada baterai kan pasti harus sambil dicas dipakai aja. Iya. Menurut ahli keamanan siber sekaligus pemerhati teknologi Alphonse Tanujaya, baterai yang digunakan dalam telepon seluler saat ini mayoritas berjenis lithium-ion. Keunggulan dari bahan ini adalah dapat menyimpan daya lebih besar, pengisian daya lebih cepat, dan lebih ringan. Namun, kelemahannya adalah tidak tahan panas. Proses pengisian daya dibarengi dengan penggunaan ponsel secara berlebihan akan menyebabkan baterai menjadi lebih cepat panas, sehingga kemungkinan untuk rusak menjadi lebih besar. Jika baterai sudah rusak, maka akan semakin besar pula kemungkinannya untuk terjadi letupan. Jika kita sambil pakai, apalagi sambil main game, pasti pakai prosesor besar. Apalagi sambil nonton video calling atau sejenisnya, lalu sambil dicolok. Jadi itu double. Sambil disedot, diisi. Nah ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan. Jadi itulah sebabnya mengapa disarankan jangan sambil diisi. Jadi kita perlu takut, jangan merasa tenang bahwa kalau sambil nelpon di kuping teleponnya, lalu ada power bank yang colok begitu. Nah itu resiko tinggi sekali. Saya sangat tidak sarankan. Kalau memang Anda terpaksa nelpon, terus ada mengisi, kalau ada isi power bank, cabut dulu aja, pakai teleponnya. Itu pun kalau berasa panas harus jauh-jauhkan teleponnya. Kalau perlu pakai speakerphone atau pakai handsfree atau apa gitu loh. Alphonse juga menyebut kasus kematian akibat meletupnya ponsel sangat jarang terjadi. Kecuali jika ditemukan serpihan dari baterai atau ponsel yang mengenai pembuluh darah yang vital atau adanya sengatan listrik dari kabel pengisi daya yang rusak. Untuk itu, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pendalaman oleh pihak berwajib. Mohon pihak berwajib untuk melihat dengan lebih seksama gitu loh. Salah satu kemungkinannya, kan logikanya, misalkan badan kita terbakar oleh api kimia gitu ya, kita pasti lompat dong, walaupun lagi tidur pasti bangun, lompat teriak-teriak. Tidak mungkin sampai langsung diam sampai meninggal begitu kan. Nah itu yang perlu diselidiki lebih jauh, karena logikanya kalau misalnya terjadi baterainya terbakar atau meledak lalu kena badan, itu memang akan mengakibatkan luka bakar yang sangat serius. Tetapi kalau sampai mengakibatkan meninggal, itu harus diselidiki lebih jauh lagi. Penggunaan adaptor serta kabel pengisi daya yang tidak sesuai dengan setelan pabrik juga dapat meningkatkan risiko rusaknya baterai. Untuk itu, masyarakat harus waspada dalam membeli perangkat elektronik. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.